Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Perkenalkan, nama saya Sela Safa Nabila dari kelas XC, akan menjelaskan materi tentang minat baca. Yang pertama adalah pengertian minat baca. Menurut Dalman 2017 halaman 141, minat baca merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan isi yang terkandung di dalam teks bacaan tersebut, sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan itu. Selanjutnya, menurut Tampu Bolon 1990, menjelaskan bahwa minat baca adalah kemauan atau keinginan seseorang untuk mengenali huruf, untuk menangkap makna dari tulisan tersebut. Senada dengan pendapat di atas, Tarigan 1982 menyatakan minat baca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri untuk menangkap makna yang terkandung di dalam tulisan, sehingga memberikan pengalaman emosi akibat dari bentuk perhatian yang mendalam terhadap makna bacaan. Pengertian minat baca menurut para ahli. Menurut Rahim dalam psikologimania.com menjelaskan, minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya, menurut Herman Wahadania 1997 halaman 16, minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam, disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca, sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dengan kemauannya sendiri ataupun dorongan dari luar. Selanjutnya yaitu meningkatkan minat baca. Ratnaningsih Koswara 1998 halaman 300, yaitu upaya dalam meningkatkan minat baca di masyarakat tidak dapat dibebankan pada aspek keluarga saja, masyarakat saja atau lembaga pendidikan saja. Aspek keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Ketiga aspek itu perlu dilakukan bersamaan. Guru dan pustakawan berperan penting dalam meningkatkan minat baca peserta didik maupun masyarakat. Agar dapat berperan meningkatkan minat baca, guru dan pustakawan harus mempunyai minat baca yang tinggi. Keteladanan perlu diberikan kepada masyarakat. Apabila guru dan pustakawan tidak memiliki minat baca yang tinggi, mustahil dapat menjalankan tugasnya dalam meningkatkan minat baca. Upaya meningkatkan minat baca dalam Dalman 2017 halaman 44. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat baca menurut Hashim adalah agar tiap keluarga memiliki perpustakaan keluarga, sehingga perpustakaan bisa dijadikan tempat yang menyenangkan ketika berkumpul bersama. Sedangkan di tingkat sekolah, rendahnya minat baca anak-anak bisa diatasi dengan perbaikan perpustakaan di sekolah. Guru dan dosen maupun para pustakawan sekolah sebagai tenaga kependidikan harus mengubah mekanisme proses pembelajaran menuju membaca sebagai suatu sistem belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, cara menumbuhkan minat baca. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan minat baca menurut Hashim. Dalam Dalman 2017 halaman 146, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacakan buku sejak anak lahir pada masa 0-2 tahun. Karena perkembangan otak manusia sangat pesat dan reseptif. Gampang menyerap apa saja dengan memori yang kuat. Bila anak dikenalkan dengan membaca sejak dini, maka kelak mereka akan memiliki minat baca yang tinggi. Yang kedua, dorong anak bercerita tentang apa saja yang telah didengarnya atau dibacanya. Artinya, bahan bacaan akan menjadi suatu kebutuhan oleh sang anak
untuk menginterpretasikan suatu bacaan yang menuntut anak untuk memahami suatu bacaan dan membaca buku secara berulang-ulang. Yang ketiga, ajak anak ke toko buku atau perpustakaan. Perpustakaan akan memperkenalkan anak pada keragaman bahan-bahan bacaan, sehingga menumbuhkan rasa keingintahuan yang besar untuk membaca bahan bacaan yang mereka lihat. Ketersediaan bahan bacaan memungkinkan anak untuk memilih bacaan yang sesuai dengan minat dan kepentingannya, sehingga menumbuhkan minat membacanya. Yang keempat adalah membeli buku yang menarik minat anak. Buku yang menarik minat anak tentunya akan memberikan respon kepada anak untuk membuka atau membaca buku yang menarik perhatiannya. Yang kelima, sisihkan uang untuk membeli buku. Ketersediaan bahan bacaan yang dibeli akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membaca. Yang keenam yaitu menonton film dan membelikan bukunya. Hal ini dilakukan agar anak tidak menciptakan kebiasaan melihat film tetapi tidak mau membaca. Membaca juga perlu dibiasakan. Yang ketujuh, ciptakan perpustakaan keluarga. Ketersediaan bahan bacaan yang beragam akan menciptakan kondisi mengonsumsi buku-buku setiap hari sebagai kebutuhan pokok dalam hidup kesehariannya. Selanjutnya, kedelapan, tukar buku dengan teman. Cara ini akan menciptakan rasa ketertarikan dengan bahan bacaan lainnya. Yang kesembilan, hilangkan penghambat seperti televisi atau PlayStation. Karena sulitnya menciptakan minat membaca terhadap anak karena pengaruh menonton televisi atau PlayStation, hal yang disukai anak, peranan orang tua dan guru sangatlah penting untuk mendorong anak senang membaca dengan berbagai tugas yang berkaitan dengan membaca agar mereka terbiasa mencintai bahan bacaan. Yang kesepuluh, berikan hadiah atau reward yang memperbesar semangat membaca. Suatu respon ditimbulkan oleh suatu stimulus. Hadiah merupakan salah satu stimulus untuk menimbulkan respon pada anak untuk lebih giat dalam belajar membaca. 11. Jadikan buku sebagai hadiah atau reward untuk anak. Seorang anak akan beranggapan hadiah merupakan pemberian yang sangat penting. Maka, menerima hadiah pun dituntut untuk menghargai pembelian atau hadiah dari orang lain. Dalam hal ini, pemberi hadiah pun akan merasa senang bila penerima hadiah membaca buku yang telah diberikannya. 12. Jadikan kegiatan membaca sebagai kegiatan setiap hari. Jika seseorang terbiasa dalam membaca, maka membaca akan dijadikan suatu kebutuhan yang harus dikonsumsinya setiap hari. 13. Dramatisi buku yang Anda baca. Cek atau lihatlah kembali buku yang telah dibaca, tanpa disadari mendramatisir sudah melakukan pengulangan dalam membaca. 14. Peningkatkan minat baca dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, menyesuaikan bahan bacaan sesuai bahan bacaan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya untuk anak, sediakan buku anak-anak seperti komik dan cerpen jenaka. Selanjutnya, pemilihan bahan bacaan yang baik. Bahan yang baik akan menarik seseorang untuk mengetahui bahan bacaan atau isi di dalam bahan tersebut. 15. Memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca. Kesadaran yang tinggi tentunya akan mendorong seseorang untuk membaca suatu bacaan. 16. Menyediakan waktu untuk membaca.
Menyediakan waktu dalam membaca tentunya sangat penting karena hal ini menumbuhkan sesuatu kegiatan membaca yang teratur di tengah kesibukan sehari-hari. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Dalam dalaman 2017 halaman 149, faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca menurut Hurlock, minat yang berkembang pada anak karena hal berikut ini. Yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan mental. Artinya, minat berubah seiring dengan perubahan fisik dan mental yang juga mengalami perubahan. Jenis bahan bacaan pun akan berubah seiring dengan level perkembangan dan kematangan pribadi seseorang. Kedua, minat bergantung pada kesiapan belajar. Kesempatan belajar pada anak yang paling tinggi adalah di lingkungan rumah, di mana lingkungan rumah merupakan stimulus paling awal dan tempat belajar paling utama bagi anak untuk belajar membaca dan mempertahankannya dan kemudian menjadi satu kebiasaan. Yang ketiga, minat diperoleh dari pengaruh budaya. Budaya merupakan kebiasaan yang sifatnya permanen, sehingga sangat memungkinkan dengan adanya budaya, membaca akan membuat seseorang secara tidak langsung, baik secara langsung mempengaruhi minat membaca menjadi tinggi. Yang keempat yaitu minat dipengaruhi oleh bobot emosi. Seseorang yang telah menemukan manfaat dari kegiatan membaca akan menimbulkan reaksi positif yang akan membuat orang tersebut ingin mengulanginya lagi dan yang mendalam lagi, sehingga kesenangan, emosi, aktivitas membuat membaca akan menguatkan minat membaca. Yang kelima, minat adalah sifat egosentrik di keseluruhan masa anak-anak, yaitu seorang anak yang yakin terhadap membaca akan membuatnya memiliki wawasan luas dan kecerdasan dalam menyikapi hidup, dan terus-menerus melakukan aktivitas membaca sampai tua. Landasan teoritis mengenai belajar membaca sebenarnya tidak berbeda dengan landasan teoritis mengenai belajar bahasa. Sebagai kita ketahui dalam belajar bahasa terdapat 3 acuan pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan behavioristik, yang kedua pendekatan mentalistik atau nativistik, yang ketiga pendekatan prosedural. Gagasan behavioristik tentang belajar bahasa terutama didasarkan pada teori yang menitikkan peran lingkungan baik verbal maupun non-verbal dalam perolehan hasil belajar. Artinya proses penguasaan dan kemampuan berbahasa itu khususnya bahasa pertama dikendalikan dari luar si pembelajar dan diperoleh sebagai akibat adanya berbagai rangsangan yang disodorkan kepada sang pembelajar melalui lingkungan. Gagasan metalistik atau nativistik menekankan kepada aspek kapasitas bawaan. Setiap anak memiliki bawaan sejak lahir yang menentukan sikap mereka ketika dewasa. Pendekatan prosedural mencoba menjembatani kedua kutub ekstrim tersebut dengan memadukan interaksi antara faktor-faktor internal dan faktor eksternal dalam belajar bahasa. Dalam YAP 1978 misalnya, melaporkan bahwa kemampuan membaca seseorang sangat ditentukan oleh faktor kualitas membacanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca tersebut sebagai berikut. 65%
ditemukan oleh banyaknya waktu yang digunakan untuk membaca, 25% oleh faktor IQ, dan 10% oleh faktor-faktor lain berupa lingkungan sosial, emosional, lingkungan fisik, dan sejenisnya. Berbeda dengan Yap, Brewmeister mengatakan bahwa kemampuan membaca seseorang ditentukan oleh faktor inteligensinya IQ. Selanjutnya yaitu manfaat membacakan cerita. Dalam Dalaman 2017, halaman 151, bagaimana cara mengajarkan anak agar memiliki minat baca? Caranya adalah dengan membacakan cerita sejak mereka lahir. Bahkan semenjak di kandungan, beberapa manfaat membacakan cerita untuk anak antara lain, yang pertama adalah menanamkan kecintaan anak untuk membaca buku. Orang tua sangatlah wajib menanamkan anak untuk cinta dan rajin membaca buku dari sejak kecil. Yang kedua, membuat anak menjadi lebih tenang dan nyaman. Manfaat membacakan buku salah satunya yaitu membuat anak merasa lebih tenang dan nyaman ketika mendengarkan orang tua membacakan cerita kepada anak. Yang ketiga, membantu anak mengenal kata dan kalimat. Membacakan cerita juga sangat mampu mengenalkan anak pada kata dan kalimat yang mereka dengar dari membacakan cerita yang orang tua bacakan. Yang keempat, menyampaikan pesan moral kepada anak. Membacakan cerita juga mampu membuat anak berpikir dan menangkap pesan moral dari cerita yang ia dengarkan. Yang kelima, meningkatkan hubungan emosional orang tua dan anak. Karena membacakan cerita, hubungan anak dan orang tua akan saling terhubung karena keduanya saling berinteraksi satu sama lain. Dalam membahas cerita yang diceritakan orang tua dan didengarkan oleh sang anak. Berdasarkan hal di atas, membacakan cerita kepada anak memiliki manfaat yang sangat besar untuk anak. Hal ini dapat menumbuhkan minat membaca pada anak. Hal ini terjadi karena setelah mendengar cerita, anak dapat mengenal struktur kalimat dan ketertarikannya terhadap suatu bacaan. Sehingga anak pun dituntut untuk membaca karena kecintaannya terhadap bacaan. Oleh sebab itu, membaca kepada anak sebelum mereka tidur sangat baik dilakukan. Ketika mendengarkan cerita tersebut, anak akan berimajinasi sehingga mampu meningkatkan daya hayalnya. Dalam hal ini, minat bacanya pun akan tumbuh, karena ia ingin mengetahui cerita yang lainnya dari manfaat membacakan cerita. Simpulan. Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diartikan bahwa minat baca terkandung unsur keinginan, perhatian, kesadaran, dan rasa senang untuk membaca. Minat baca adalah suatu kecenderungan, kepemilikan, keinginan, atau ketertarikan yang kuat, dan disertai usaha-usaha yang terus-menerus pada diri seseorang terhadap kegiatan membaca yang dilakukan secara terus-menerus dan diikuti dengan rasa senang tanpa paksaan atas keinginannya sendiri atau dorongan dari luar, sehingga seseorang tersebut mengerti atau memahami yang dibacanya. Sekian penjelasan mengenai materi minat baca. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan dalam kalimat. Saya Sela Safa Nabila, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.